Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadil Effendi di liputan seputar Sukorejo. Pemirsa, pada pagi hari ini Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Solo mengadakan acara Halaqah Raperda pengembangan pesantren Provinsi Jawa Timur yang bertempat di halaman SMK Ibrahimi 1 Sukorejo. Bagi pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara Halaqah rancangan peraturan daerah yang diikuti oleh perwakilan Kiai Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur, pejabat pemerintah, tokoh agama, dan juga perwakilan dari mahasiswa Universitas Ibrahimi untuk pengembangan pesantren di Provinsi Jawa Timur. Pasal-pasal di Undang-Undang Yayasan itu diusulkan ke Presiden Megawati supaya tidak dikeluarkan peraturan pemerintahnya atau peraturan pelaksana bagi pasal tersebut. Nah, ternyata diikuti. Nah, kalau banyak nanti cara-cara terserah, ini hanya gambaran saja. Apakah pasal ini akan diminta kepada menteri atau presiden untuk tidak dikeluarkan peraturan pelaksananya? Di sini kami perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibrahimi dalam kegiatan Halaqah Raperda pengembangan pesantren. Nah, kesan kami merasa sangat beruntung sekali bisa ikut dalam Halaqah ini, yang mana kami yakin dan percaya bahwasanya kami bukan hanya cadangan pesantren tapi juga cadangan pemerintah. Mulai dari sinilah kita semua harus bersiap untuk nantinya menjadi orang-orang yang siap terjun ke masyarakat. Sedikit banyak mengetahui tentang bahwa rancangan pondok pesantren itu tidak hanya sebagai fasilitas pendidikan yang ada di bawah lindungan Kemenak, tetapi sudah ada RUU sendiri yang mengatur tentang pendidikan di pondok pesantren. Nah, dari hal itu kita tahu bahwasanya mahasiswa ataupun siswi ataupun santri yang ada di pondok pesantren adalah kader penerus bangsa selanjutnya yang emang sudah disiapkan dan sudah termasuk dalam catatan negara dengan resmi. Acara ini bertepatan dengan tanggal 29 September 2021, dimulai dari jam 11.00 waktu Indonesia Barat dan selesai pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada acara Halaqah ini dibuka langsung oleh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi yang dilanjutkan dengan penyampaian dari dua narasumber, yaitu Kiai Haji Abdullah Mukhid dan Kiai Haji Mahfud Sobari. Bahwa NU sekarang ini kenapa kok dibully? Pesantren-pesantren ini semuanya saya kira tidak lepas dari bintang nama NU pada waktu perjuangan. Sebab semua kiai-kiai pesantren pada waktu itu bergabung dalam Nahdlatul Ulama. Lah, konon asasinya memang begitu lupa. Sehingga kalau kita tidak peduli, menurut pendapat saya, dosa besar. Sampai saya katakan ailadina, berarti kayak tidak beragama. Ya. Karena saking pentingnya. Nah, kalau NU sudah disimpankan sebagai ormas liberal dalam agama, apa Bapak Kiai semuanya ini rindu? Hah? Ya. Kalau dijadikan ormas yang liberal, bukan Islam ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti salafus soleh yang dibawa oleh Rasulullah, makana alaihi wa ashabi. Kalau kita tidak peduli, tidak mengindahkan dawuh Rasulullah, ad-dinun nasihat. Pokok pangkal pengamalan agama kita ini adalah dawuhnya Rasulullah, ad-dinun nasihat. Para sahabat bertanya, qul liman ya Rasul? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa kafatihim. Pokok pangkal pemula yang harus kita makan harus an-nasiha. Jangan dimaksud an-nasiha ini memberi nasihat. An-nasiha di sini bermakna mau baik, mau mengerjakan sesuai perintahnya. An-nasiha kepada Allah, memahami Al-Quran, memahami segala perintahnya dan memahami semua larangannya,
dijalankan dengan istiqomah. Yang ditanggung Allah, hidup aman, enak, makmur, bahagia dunia akhirat adalah orang yang istiqomah. Orang hidupnya tenang, enak di dunia, orang yang ahli zikir kepada Allah. Lainnya itu masih baina wa baina. Kurikulum yang bersandar itu hanya berada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Disitulah berjuta-juta kurikulum. Disitulah bermiliar-miliar kurikulum. Tinggal siapa mau mencari apa, mau untuk apa, di mana, di sana akan mendapatkan sesuatu dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu liman kana yarjullaha, yang pertama adalah orang yang punya himmah aliyah, wal yawmal akhir, dan orang yang punya amanah. Yang ketiga adalah wa natawaha katsir, dia punya istiqamah. 3 kriteria inilah yang akan bisa menjiplak daripada bermiliar-miliar kurikulum yang berada dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang ini standar untuk kurikulum dicari oleh dunia dan belum mendapatkan. Dan mudah-mudahan dari pesantren itulah kita mendapatkan dari kurikulum-kurikulum yang berada dalam peradaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan identitas kita, sesuai dengan mentalitas kita, sehingga kita akan bisa melaksanakan pelayanan terhadap umat sesuai dengan tupoksi yang kita miliki bersama, mengintip daripada peradaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rancangan peraturan daerah tentang pengembangan pesantren Provinsi Jawa Timur diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo adalah inisiatif dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahim. Beliau merasa punya kewajiban dan tugas mulia untuk memberdayakan pondok pesantren sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh pengasuh-pengasuh sebelumnya. Jadi ini murni inisiatif pengasuh pondok pesantren, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Nah, yang kedua, forum ini memang forum untuk melakukan kajian dan analisis terhadap rancangan peraturan daerah pesantren itu. Maka para peserta, para kiai yang jadi peserta itu punya catatan-catatan masing-masing, yang diantaranya mereka di dalam forum itu adalah keberatan terhadap materi muatan yang berpotensi mengintervensi, mengatur secara teknis terhadap pesantren, seperti tentang aturan tentang radikalisme, terorisme. Nah, ini seakan-akan pesantren secara keseluruhan digeneralisir bahwa pesantren itu sarangnya terorisme. Nah, secara substansi pesantren itu sudah lama. Pesantren Jawa Timur itu kan pesantren yang sepakat dengan tidak mengajarkan radikalisme, itu sudah biasa. Apalagi itu sudah dibatasi dalam definisi ketentuan umum pasal 1 angka 6 tentang pondok pesantren, bahwa pondok pesantren itu harus mengajarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin, berakhlak mulia, toleran. Nah, ajaran itu kan ajaran yang anti terhadap tindakan radikalisme, anti terhadap tindakan intoleran. Maka tidak perlu diatur pun, pesantren sudah bisa diajak kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Maka kita semuanya tadi sudah sepakat sebagai sebuah aturan.